Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi ada di sebuah ruangan gelap yang penuh sesak sama tumpukan buku, data, dan klaim kebenaran yang nggak ada ujungnya? Jujur aja, kita hidup di era di mana kita ngerasa bisa tahu segalanya. Tinggal googling kan? Tapi anehnya, di saat yang sama, kita malah sering ngerasa nggak tahu apa-apa yang pasti. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah ilusi raksasa yang tanpa sadar udah ngurung cara berpikir kita selama berabad-abad. Kita bakal jalan-jalan nyelamin gagasan revolusioner soal gimana sih kebenaran sejati itu sebenarnya ditemukan. Ternyata bukan dengan ngebangun dinding kepastian yang tebal loh, tapi justru dengan meruntuhkannya. Oke, mari kita mulai perjalanan filosofis ini dari sebuah kenyataan pahit yang mungkin banget lagi kalian rasain sekarang. Ada satu ungkapan yang ngena banget, bunyinya gini. Manusia tidak kekurangan informasi, mereka tenggelam di dalamnya. Wah, dalam ya. Ini bukan sekedar kalimat puitis yang enak didengar, tapi ini beneran diagnosis dari kecemasan eksistensial kita di zaman modern. Coba deh bayangin, setiap kali kalian buka HP, boom, kalian langsung dibombardir sama ribuan fakta, angka, berita gosip, opini para ahli, ribuan klaim berseliweran ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di tengah tsunami informasi ini, kita jadi putus asa banget nyari yang namanya kepastian. Kita mikir, kalau aku kumpulin data yang cukup, nanti pasti ketemu deh kebenaran mutlaknya. Tapi tahukah kalian, pola pikir kayak gini tuh udah ada dari dulu banget. Dan untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke belakang buat ngelihat dari mana sih obsesi kita sama kepastian ini bermula. Bagian pertama, ilusi kepastian ilmiah. Mari kita lihat sekilas apa yang sebenarnya terjadi di Eropa sekitar tahun 1930-an. Pada masa itu, satu dunia itu lagi kejebak dalam sebuah ilusi yang luar biasa besar. Sains itu dianggap kayak sebuah mesin raksasa yang tugasnya cuma satu, ngeprint kepastian. Orang-orang percaya, semakin banyak observasi yang kita kumpulin, kita bakal makin deket sama kebenaran mutlak. Sains dilihat layaknya detektif yang terus nyari petunjuk, sampai misterinya terpecahkan 100%. Nah, mari kita bedah bareng-bareng cara kerja mesin kepastian ini. Proses ini namanya logika induksi. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, kalian pergi ke danau, terus lihat ada seekor angsa berwarna putih. Langkah kedua, kalian keliling dunia nih, ngelihat ratusan bahkan ribuan angsa, dan ternyata semuanya putih. Terus, sampailah kita di langkah ketiga, kalian bikin kesimpulan super logis dan ilmiah bahwa, oke fix, semua angsa di dunia ini berwarna putih. Masuk akal banget kan? Emang begitulah cara kita diajarin mikir sejak sekolah. Kita ngebangun kebenaran bata demi bata, dari satu observasi ke observasi lain. 1000 eksperimen yang berhasil ngebikin kita ngerasa super aman, kalau teori kita itu udah nggak mungkin salah lagi. Tapi, disinilah serunya. Tiba-tiba, kalian liburan ke Australia, dan secara nggak sengaja kalian ngelihat satu angsa hitam. Cuma satu loh. Dan dalam sepersekian detik, seluruh bangunan keyakinan universal yang udah susah payah dibangun dari ribuan observasi tadi, langsung hancur lebur berkeping-keping. Bayangin, 1000 bukti yang mati-matian ngedukung teori kalian, ternyata bener-bener nggak ada artinya di hadapan satu bukti kecil yang ngebantahnya. Momen epik ini ngebawa kita ke seorang filsuf jenius bernama Karl Popper. Alih-alih ngelihat ini sebagai kegagalan sains, Popper justru ngelihat momen hancurnya teori ini sebagai pencerahan yang sebenarnya agak menakutkan soal sifat dasar manusia. Masuk ke bagian kedua, misteri angsa hitam. Sekarang, kita bakal nyelamin lebih dalam gimana sih psikologi konfirmasi itu bekerja di otak kita. Karl Popper menyadari satu hal yang sangat fundamental, dan jujur aja agak nyeremin tentang gimana otak kita disetting. Kenapa sih kita selalu shock setengah mati waktu keyakinan kita patah? Jawabannya simpel. Masalahnya bukan alam semesta yang lagi ngeprank kita, tapi otak kita sendiri. Pada dasarnya, kita ini cinta mati sama yang namanya konfirmasi. Ego manusia tuh paling benci kalau dibilang salah. Tanpa sadar, kita ini selalu jadi detektif yang cuma nyari-nyari bukti buat memvalidasi apa yang udah kita percaya. Dan parahnya lagi, kita secara aktif bakal nutup mata, malingkan muka dari bukti sekecil apapun yang berpotensi ngancurin keyakinan kita itu. Menurut Popper, kecenderungan kita buat ngejaga ego inilah yang bikin peradaban jalan di tempat. Beliau bilang, sains sejati atau pengetahuan yang beneran real itu nggak dimulai waktu kalian sibuk nyari pembenaran. Sains sejati baru bener-bener dimulai ketika sebuah ide punya nyali yang cukup gede untuk ngambil resiko hancur total. Bagian ketiga, keberanian untuk menjadi salah. Disinilah segalanya murni berubah jadi sebuah permainan keberanian. Kemajuan itu ternyata butuh yang namanya pengorbanan ego. Karl Popper datang ngebawa satu ide yang pada zamannya tuh dianggap radikal dan berbahaya banget. Dia ngebalik total tradisi ribuan tahun soal gimana pengetahuan itu tumbuh. Dia benar-benar ngehajar fondasi induksi tadi, dan bilang, sebanyak apapun data yang ngedukung teori kalian hari ini, masa depan itu selalu punya kekuatan buat ngancurin kesimpulan itu. Dan disinilah Popper mengalin konsep mahakaryanya yang jadi game changer. Namanya falsifikabilitas. Definisinya simpel tapi tajam abis. Sebuah teori hanya bersifat ilmiah jika bisa dibuktikan salah. Agak berlawanan sama insting kita ya. Kita kan biasanya mikir teori paling jago itu yang buktinya paling banyak.
Tapi Popper bilang, enggak, teori terbaik itu bukan yang kedengarannya paling indah atau yang fansnya paling banyak. Teori terbaik adalah teori yang paling berani pasang badan di garis tembok. Kalau ada teori yang nggak ngasih ruang buat dibuktiin salah, kalau dia nggak bisa diuji buat dihancurkan, maka itu sama sekali bukan sains. Bagian keempat, ancaman pseudosains modern. Terus, apa jadinya dong kalau ada sebuah ide yang seolah-olah punya kekebalan mutlak dari realitas? Konsep falsifikabilitas ini seketika ngubah kacamata kita dalam ngelihat dunia intelektual. Coba deh kita bandingin beberapa sistem keyakinan ini. Mulai dari astrologi. Pernah perhatiin nggak? Apapun yang terjadi hari ini, ramalan zodiak itu selalu bisa dipelintir, selalu ngeles biar kelihatannya benar. Terus lihat dogma politik atau kultus ideologi. Mereka ngebangun sistem pertahanan yang benar-benar kebal sama realitas dan bukti-bukti tandingan. Terus yang paling parah, teori konspirasi. Kenapa? Karena setiap ada bukti valid yang ngebantah teori mereka, bukti itu malah dituduh sebagai bagian dari konspirasi itu sendiri. Pusing kan? Nah, mereka semua ini punya satu cacat fatal yang sama. Kekebalan mutlak terhadap realitas. Mereka nggak pernah benar-benar bertarung di dunia nyata, karena teorinya udah disetting buat selalu menang. Nah, yang kayak gini nih, yang kita sebut sebagai pseudoscience, sains abal-abal. Dan ini dia ancaman terbesarnya buat kita hari ini. Semakin cerdas sebuah peradaban, justru makin gede risikonya buat nyiptain sistem yang kelihatannya ilmiah banget, padahal sebenarnya anti-sains. Ingat, anti-sains modern itu nggak muncul dengan muka bodoh atau argumen konyol. Enggak sama sekali. Dia bersembunyi rapi di balik grafik-grafik yang estetik, data yang kelihatannya tumpah ruah, jargon-jargon akademik yang bikin pusing, dan statistik yang memukau. Secara intelektual, tampilannya tuh sempurna. Tapi balik lagi ke tes utamanya Popper, terlepas dari semua grafik dan data mentereng itu, apakah mereka rela kalau ternyata mereka salah? Kalau jawabannya enggak, ya berarti itu murni ilusi doang. Bagian kelima, sistem imun di era AI. Mari kita bahas, gimana kita bisa bertahan ngehadapin banjir data zaman now. Pemikiran Popper yang udah lahir puluhan tahun lalu ini, gilanya, sekarang justru jadi alat pertahanan diri yang paling relevan. Kini, algoritma media sosial sekarang kan nggak dirancang buat nyari kebenaran, ya nggak? Mereka itu dirancang murni buat monopoli atensi kita. Dan cara paling gampang buat nahan kita scroll terus adalah dengan nyuapin ego kita, ngebikinin kita ruang gema atau echo chamber digital. Kalau zaman dulu, zaman pra-internet, masalah utama kita tuh cuma satu, nyari jawaban. Dulu pengetahuan itu barang langka. Tapi coba lihat sekarang, di era AI ini, mesin bisa memuntahkan jutaan jawaban, esai, sampai teori ilmiah cuma dalam hitungan detik. Tantangannya berubah total. Masalah kita bukan lagi gimana dapatin jawaban, tapi gimana cara kita menguji jawaban-jawaban itu. Di saat informasi sintetis, deepfake, dan propaganda bisa diproduksi unlimited, skill manusia yang paling mahal harganya bukan lagi seberapa banyak hal yang kita hafal, melainkan seberapa besar kerendahan hati intelektual kita. Jadi menurut Popper, kita tuh harusnya ngebayangin pertumbuhan pengetahuan manusia itu bukan kayak lagi numpuk batu bata kepastian buat bikin gedung tinggi. Bukan gitu. Kita harus ngelihatnya kayak proses evolusi biologis. Ide-ide tuh harus berani dilempar ke arena gladiator, dibiarin saling baku hantam secara brutal. Teori yang lembek, ya biarin aja dia hancur. Nah, teori yang jago dan berhasil bertahan hidup hari ini, itu juga jangan disembah-sembah. Besoknya teori itu harus langsung diuji lagi. Artinya apa? Kebenaran itu bukanlah sebuah piala emas yang bisa kita bawa pulang dan kita miliki selamanya secara absolut. Kebenaran adalah sebuah tujuan yang terus-menerus kita dekati selangkah demi selangkah, sambil tetap sadar, 100% sadar, kalau kita ini masih bisa salah. Saya pengen kalian benar-benar meresapi satu kutipan dari Karl Popper ini. Ini puitis, tapi sekaligus agak tragis. Katanya gini, teori hanyalah jaring yang dilempar manusia ke realitas. Coba bayangin itu sejenak. Faktanya, kita emang nggak bakal pernah bisa menggenggam dunia ini secara utuh pakai kedua tangan kita sendiri. Alam semesta ini cuma kasih kita probabilitas, bukan kepastian mutlak yang saklek. Tugas kita, ya cuma merajut jaring-jaring teori kita sebagus mungkin, ngelemparnya ke lautan realitas, dan berdoa semoga lemparan kali ini nangkep sesuatu yang lebih mendekati kebenaran dibanding lemparan kemarin. Dan kalau jaring kita ternyata robek karena dihajar kenyataan, ya kita nggak usah mangis. Kita duduk lagi, dan kita rajut jaring yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya, krisis terbesar peradaban modern kita sekarang ini bukanlah soal kita kurang data, komputernya kurang cepat, atau algoritmanya kurang canggih. Bukan itu. Masalah paling gawat justru adalah ketidakmampuan kita buat nerima kenyataan bahwa beberapa keyakinan yang paling ngotot kita pertahanin hari ini, suatu saat nanti bisa aja rata dengan tanah cuma gara-gara satu angsa hitam. Falsifikabilitas sekarang udah berubah peran jadi sistem imun untuk peradaban kita. Jadi saat kalian nanti balik lagi berselancar di lautan informasi internet yang gak ada ujungnya ini, pertanyaan utamanya itu bukan seberapa pinter kalian bisa mempertahankan argumen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian cukup berani untuk mengakui kalau kalian salah? Wah, terima kasih banget udah mau nyalamin pemikiran yang dalam dan luar biasa ini bareng saya. Pesan saya, tetaplah kritis, teruslah pelihara kerendahan hati, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti menguji kebenaran kalian sendiri. Sampai jumpa!